Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Oke bro. Kita ngobrol lagi tentang fakta yang ada di dunia ya. Fakta-fakta yang kadang banyak yang diselewengkan, banyak yang ditutupi ya tanpa kita sadari ya. Mari kita berbicara tentang negara ya. Negara kumpulan manusia yang mereka memiliki kesamaan ideologi ya, kesamaan nasib atau ras ya, yang tak jauh berbeda membentuk satu negara gitu kan. Dan ada yang miskin, ada yang kaya gitu ya, macam-macam. Nah, negara kaya itu kita bisa lihat dari ya mungkin penghasilan rata-rata penduduknya ya. Yang kalau penduduknya rata-rata penghasilannya tinggi gitu kan. Itu pasti penghasilannya tinggi gitu ya. Lalu juga ada GDP ya. Macam-macam ya, ada bisa kita lihat dari ekspornya gitu kan, devisa negara dan lain-lain lah yang orang ekonomi lebih paham. Lalu di satu sisi ya kita sebagai negara beragama ya, Islam ya, entah kenapa ya sering diidentikan sebagai miskin ya. Islam itu sering diidentikan dengan miskin. Nggak tahu kemana itu asalnya, dari mana saya nggak tahu ya. Tapi mari kita cek bro ya. Jadi dulu zaman Nabi Muhammad ya, jadi Nabi Muhammad itu menikah ya, melamar Siti Khadijah ya saat itu dengan maharnya itu 20 ekor unta. 20 ekor unta. Mari kita hitung-hitungan ya guys, harga satu ekor unta. Unta itu harganya berapa ya? Kita lihat satu ekor unta. Nah, wah, satu ekor unta itu bisa sampai 1 miliar ya. Nah, cuma oke lah, itu kalau untanya yang unta yang sangat bagus gitu ya. Tapi kalau unta yang biasa aja lah, itu harganya 50 juta. Nah, Nabi Muhammad maharnya itu 20 unta. Jadi 20 kali 50 juta. Itu senilai 1 miliar. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu punya kasih mahar ke Siti Khadijah itu 1 miliar, dan mana itu nilainya sangat besar ya. Coba bayangkan, jadi yang mengatakan Islam itu miskin itu dari mana gitu ya. Yang pertama. Nah, itu kan dulu ya. Nah, kalau sekarang bagaimana? Apakah Islam itu memang miskin gitu? Apa kaya sih gitu kan? Nah, negara itu kan punya mata uang ya guys. Ya, mata uang kita rupiah, mata uang Amerika itu US dollar ya. Yang US dollar tuh malah disebut sebagai safe haven katanya. Sekarang nilainya berapa ya dolar tuh? 11.000 atau 13.000 ya? Sekarang itu 15.000. Anjir, lumayan ya. Jadi sekarang 1 dolar itu 15.000 rupiah. Ya. Lalu kalau misalnya pound sterling ya. Pound sterling
itu sekarang 19.376 pound sterling. Ya, negara-negara. Kalau euro sekarang 16.600. Euro itu termasuknya Jerman ya, dan beberapa Eropa gitu ya. Nah, kalau lihat dari situ ya, seolah-olah pound sterling ya paling tinggi ya. Jadi itu bisa mengindikasikan salah satu tanda bahwa negara tersebut mungkin negara kaya ya. Cuma kita tuh terlewat gitu ya. Jadi itu kan semua negara-negara barat ya yang mayoritas non muslim ya. Cuma kita tuh terlupa guys. Ya. Kita tuh terlupa bahwa ada mata uang lain yang nilainya melebihi dari ketiga itu. Yaitu mata uang apa? Mata uang Kuwait dinar guys. Nah, baru denger ya. Nah, satu Kuwait dinar, nah ini yang bikin mencengangkan adalah sekarang nih saya cek nih, yaitu 48.985. Jadi hampir 49.000 ya. Satu Kuwait dinar itu 49.000 rupiah. Jauh melebihi yang tadi itu, yang tadi paling tinggi pound sterling ya 19.000. Ini 48.900. Ya kan, teman-teman mungkin kebanyakan ya, saya yakin mostly baru tahu ya bahwa Kuwait dinar itu mata uang tertinggi sekarang. Dan negara Kuwait ya itu adalah negara Timur Tengah guys. Ya. Itu adalah negara Timur Tengah yang mana adalah negara Islam ya. Harusnya sih negara Islam ya. Iya, negara Islam. Itu bahasa resminya bahasa Arab. Ya. Jadi yang ngomong Islam itu identik dengan kemiskinan itu sebenarnya argumennya runtuh dengan mengatakan ini mata uang tertinggi adalah mata uang Kuwait, yang mana itu adalah negara Arab, negara Timur Tengah, dan itu bahasa resminya aja bahasa Arab ya. Dan ini negara Islam ya, kalau nggak salah nih. Kesatuan Parlementer Monarkisme ya ini bisa dibilang mayoritas Muslim ya, yang pastinya Muslimnya ini berapa persen, hampir 100% nih pasti. Nah, jadi begitu guys ya. Ini adalah fakta bahwa mata uang tertinggi di dunia adalah negara Kuwait, negara Timur Tengah yang mayoritas Muslim. Jadi yang mengatakan Islam itu miskin, itu sebenarnya Anda itu dari mana ya, kurang beralasan. Namun saya bisa berikan penjelasan ya, kenapa seolah-olah negara Islam itu miskin tuh kenapa? Karena begini, ini gue berlogika aja ya. Anggaplah kita melihat ini sebagai segitiga gitu ya. Segitiga yang maksudnya gini, makin ke atas itu kan makin tinggi, makin kaya ya. Anggaplah gitu, bayangkanlah segitiga itu ya. Makin atas makin kaya, makin dikit ya. Negara kaya masih dikit. Makin bawah makin banyak negara miskin ya. Di segitiga itu makin macam-macam ya. Nah, kebanyakan yang diekspos adalah yang di bawah ini. Yang di bawah segitiga ini dia langsung tanpa analisa, langsung ngelihat dia nyari orang Islam yang miskin gitu kan. Jadi dieksposnya itu gitu. Jadi dia lihat di segitiga yang bawah misalnya kan, dilihat orang-orang Islam yang miskin, lalu itu diekspos itu, seolah-olah itu menjadi fakta bahwa orang Islam itu pada miskin. Padahal dia tidak melihat di pucuk segitiga atas. Ya contohnya ketika kita mengecek ya, mata uang tertinggi di dunia itu faktanya adalah negara Kuwait ya, negara Timur Tengah ya. Dan US dollar ada di bawahnya. US dollar, dolar Amerika, pound sterling, euro itu di bawahnya nilai Kuwait dinar.
Oke, jadi gitu ya, bahwa sebenarnya gue nggak tahu ini apakah suatu fitnah ya, yang sengaja biar kesannya Islam itu miskin ya, padahal sebenarnya ya di pucuk segitiga itu ya mata uang tertingginya adalah negara Kuwait ya, negara Timur Tengah Islam gitu. Jadi kita sepatutnya jangan berkecil hati gitu ya, jangan berkecil bahwa Islam tuh kesannya miskin, enggak. Karena ada ya pihak tertentu aja sih menurut gue yang ingin menimbulkan kesan bahwa Islam itu seolah miskin, padahal faktanya enggak ya. Oke. Dan yang salah satu yang paling simpel aja adalah itu mata uang tertinggi saat ini ya Kuwait. Oke guys, gitu aja. Semoga ada manfaatnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.